Puji Tuhan, selamat hari baru Bapak Ibu dan saudara semua. Sangat bersyukur setiap kali menyapa jemaat Tuhan dengan renungan yang kami kirimkan dari Gereja Kristen Nazarene Philadelphia. Masih berpikir tentang menjalani kehidupan yang saleh. Kita sudah belajar tentang kehendak Allah untuk hidup saleh. Kita sudah belajar tentang keniscayaan untuk hidup saleh. Dan yang ketiga, kita akan memikirkan tentang kasih karunia Allah untuk kita hidup saleh. Nampaknya tidak adil kalau misalnya Tuhan hanya berkata, hiduplah saleh, hiduplah benar, hiduplah tulus, hiduplah adil, hiduplah jujur, taatlah. Lantas Tuhan tidak memberikan kepada kita perlengkapan. Firman Tuhan di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 3-4 mengajarkan tentang apa yang disebut dengan kasih karunia untuk hidup saleh. Sekali lagi untuk kita semua, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Di sana sudah jelas bahwa Tuhan menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Lanjutkan di sana, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Dari dua ayat ini kita diberikan pemahaman bahwa berkaitan dengan hidup saleh ada yang disebut dengan kasih karunia Allah. Sarana supaya manusia mampu menjalani kehidupannya dengan taat, dengan takut Tuhan, dengan adil, dengan tulus, dan dengan jujur. Dalam Gereja Kristen Nazarene kita percaya yang disebut dengan sarana kasih karunia. Sarana kasih karunia yang berupa sarana kasih karunia berkaitan dengan kehidupan kesalehan pribadi. Sarana kasih karunia yang berbicara tentang komitmen kita untuk mencari Tuhan, disiplin rohani. Tetapi juga sarana kasih karunia yang berkaitan dengan belas kasihan. Dan dua macam sarana kasih karunia ini kita bisa terapkan secara pribadi sendiri atau di dalam komunitas atau kelompok orang percaya. Sarana kasih karunia yang berkaitan dengan disiplin rohani, misalnya berdoa, itu akan menolong kita untuk hidup saleh. Sarana kasih karunia yang bicara tentang membaca firman, memuji Tuhan, berpuasa, berpantang, retreat sejenak, itu adalah cara untuk kita bisa menghidupi kehidupan yang saleh. Kita bisa melakukan itu secara personal maupun juga bersama dengan orang percaya yang lain. Kemudian jenis kedua adalah sarana kasih karunia belas kasihan. Kita bisa mengunjungi saudara kita yang sakit. Kita bisa mengunjungi panti asuhan. Kita bisa memberikan bantuan kepada orang yang mengalami kesulitan. Kita bisa menolong orang-orang lain yang punya kesulitan kehidupan. Kita bisa lakukan secara personal maupun juga bersama-sama dengan jemaat yang lain. Inilah yang disebut dengan sarana kasih karunia belas kasihan. Dengan cara ini, melakukannya secara reguler, tertib, dan disiplin, maka kita akan ditolong untuk menyadari bahwa kita ini adalah umat yang begitu dikasihi Tuhan. Sehingga kita punya tanggung jawab untuk menghasilkan buah. Dan buahnya adalah hidup benar, hidup saleh, hidup taat, dan hidup berkenan. Kiranya kebenaran ini sungguh-sungguh menolong kita untuk menghasilkan buah dalam keseharian kita, secara khusus buah kesalehan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi, kami bersyukur karena Tuhan baik dan memberikan kami kesempatan kembali belajar firman-Mu. Rahmat dan anugerah Tuhan atas kami semua dalam segala medan juang dan medan lain kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.